Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Khalikul Razak, BP 23 1000 3600 296. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Mata kuliah saya argumentasi dan logika hukum. Saya kelas 6H4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika sebagai dasar pertimbangan hakim. Di sini logika sebagai dasar pertimbangan hakim memiliki pengertian yaitu penggunaan penalaran rasional dan metodologis oleh hakim dalam menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, dan norma hukum, yaitu undang-undang. Hal ini menjamin objektivitas putusan, mencegah kesewenang-wenangan, serta memastikan keadilan dapat dipuji secara ilmiah. Dalam praktik peradilan, penerapan logika hukum ini memiliki beberapa landasan dan metode spesifik. Yang pertama, fungsi utama logika dalam pertimbangan hukum. Di sini ada dua, yaitu menciptakan objektivitas dan menghasilkan keputusan rasional. Menciptakan objektivitas yaitu menghindari subjektivitas atau kepentingan pribadi, sehingga keputusan benar-benar bersandar pada akal sehat dan aturan. Yang keduanya menghasilkan keputusan rasional, yaitu memungkinkan hakim menjelaskan alasan yuridis di balik vonis secara transparan agar dapat dipahami dan dikritisi oleh masyarakat. Yang kedua, di sini terdapat metode penalaran logika yang digunakan. Yang pertama, silogisme, yaitu deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan umum kasus. Contohnya, premis mayor, yaitu aturan hukum atau pasal yang berlaku. Contohnya, barang siapa yang mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam pencurian. Yang kedua, premis minor, yaitu fakta di persidangan. Contohnya, terdakwa terbukti mengambil sepeda motor korban. Dan yang terakhir ada konklusi, yaitu putusan hukum. Contohnya putusan hukum di sini, terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian. Yang kedua, analogi. Analogi yaitu menetapkan hukum pada peristiwa yang belum diatur oleh undang-undang dengan cara mencari persamaan prinsip atau asas dengan peristiwa lain yang sudah diatur oleh hukum. Setelah analogi di sini terdapat yaitu a fortiori, yaitu lebih lanjut. Pengertiannya di sini penalaran di mana hakim menetapkan bahwa jika suatu aturan berlaku untuk suatu kasus, maka aturan tersebut pasti berlaku, yaitu lebih kuat untuk kasus lain yang berupa namun dengan bobot yang lebih besar. Dan di sini yang ketiga ada tahapan penerapan logika, yaitu konstruksi putusan. Hakim biasanya menyusun pertimbangan dengan format ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang terdiri dari yang pertama, aspek deduktif, menguraikan fakta hukum sesuai dakwaan atau gugatan. Aspek yang kedua, aspek pembuktian, yaitu menganalisis alat bukti. Alat bukti di sini seperti saksi, surat, ahli, dan petunjuk menggunakan logika induktif. Yang ketiga, aspek penegakan hukum, menyatukan fakta yang terbukti dengan sanksi pidana atau perdata yang sesuai. Di dalam masyarakat terdapat banyak permasalahan sosial. Dari sekian banyak masalah-masalah sosial itu, kita harus mampu menentukan atau menyeleksi masalah hukumnya untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Bukan perkara yang mudah.
untuk menyeleksi masalah hukum dari masalah-masalah sosial yang sering tumpang tindih dengan masalah hukum dan sulit untuk dicari batasnya, seperti misalnya masalah politik, masalah kesusilaan, masalah agama, dan sebagainya. Disinilah pentingnya kemampuan untuk menyeleksi dan kemudian merumuskan masalah hukum, yaitu legal problem identification. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan. Dalam membuat keputusan suatu perkara, selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada sebagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan legal reasoning. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek fisiologis, yuridis, sosiologis, atau teologis yang mencerminkan atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Hakim dalam merumuskan dan menyusun serta memutuskan suatu kasus dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat. Dan di sini hakim tidak boleh ceroboh, sistematik, dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, jurisprudensi, serta teori-teori hukum dan lain-lainnya. Mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam penyusunan argumentasi atau alasan dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Setelah hakim meneliti dan menelaah suatu peristiwa atau kejadian, berarti hakim tersebut mempunyai solving legal problems dan ia wajib mencari solusi atau jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan yang sama, tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawaban atau putusannya harus dapat menentukan hukumnya. Oleh karena itu, untuk hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalah dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa atau kejadian ini, seseorang hakim harus melakukan pemecahan hukum, legal problem solving. Namun, banyak ditemui hakim yang sama, ternyata ada perbedaan dalam putusan. Meski jaksa dari Kejaksaan Agung yang memperkarakan sudah mendakwanya berlapis, misalnya terkait dengan korupsi, dugaan gratifikasi, dan pencucian uang. Pada hakikatnya, Indonesia menganut sistem hukum yang diantaranya adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, di mana hakim di Indonesia menganut asas the binding force of precedent, yaitu asas presiden, suatu asas yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim lain dalam perkara yang sejenis atau dalam kasus yang sama, atau istilah lainnya adalah asas similia similibus, yaitu dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula terkait putusan-putusan pengadilan. Teori stare decisis et quieta bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu. Apabila hakim akan menyimpang dari putusan hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis atau legal reasoning.
Itulah beberapa pengertian dari judul saya tadi, yaitu logika sebagai dasar pertimbangan hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.